Oke, kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang kita sebut aja namanya Reni dari Gorontalo. Halo Reni. Nah, jadi kisah ini merupakan kisah yang dialami langsung oleh ibunya Reni yang kita sebut aja namanya Ibu Dayu pada tahun 1990 lalu, Wak. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, untuk memudahkan cerita ini kita langsung panggil namanya aja ya, Dayu, kayak gitu. Dan aku sangat bergembira sekali kalau misalnya dapat kisah antar generasi ini, Wak. Serius aja. Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi ceritanya Dayu ini merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Dia dan keluarganya tinggal di sebuah desa kecil yang berada di salah satu kabupaten di Gorontalo. Nah, pada masa itu warga desa tempat Dayu tinggal ini masih banyak sekali yang belum punya kamar mandi, Wae. Makanya mereka memanfaatkan sungai yang memang ada di sana untuk mencuci baju, untuk mandi, dan juga untuk mengambil air untuk dikonsumsi. Nah, desa Dayu ini, Wak, terdapat 2 sungai yang memang biasanya digunakan oleh warga. Satu ada sungai besar, satu ada sungai kecil. Nah, sungai kecil ini posisinya berada di hilir sungai besar dan memiliki kedalaman yang lebih dangkal. Meskipun cukup dangkal, Wae, di sungai kecil ini terdapat sebuah batu besar yang dianggap sakral oleh warga desa. Hal itu terjadi karena warga desa ini sering sekali mendapati bahwa ketua adat di sana sering memandikan batu ini selayaknya memandikan manusia pada umumnya. Jadi batunya itu macam disabunin kayak gitu, macam mandiin manusia. Makanya lah batu itu dianggap agak sakral tuh. Nah, sampailah pada suatu hari, tepatnya pada sore hari, Dayu dan teman-temannya berniat untuk main bersama, Wak, di sungai seperti biasanya. Tapi pada hari itu mereka sepakat untuk bermain di sungai kecil tadi karena di sana relatif lebih sepi dibanding sungai besar. Nah, ada kan, sesampainya mereka di sungai kecil ini, mereka pun langsung bermain sekaligus juga mandi di sana. Saking asyiknya bermain, Wak, tanpa terasa langit udah mulai gelap nih dan sudah memasuki waktu maghrib. Meskipun demikian, Dayu dan teman-temannya belum ada yang berkeinginan untuk pulang, Wae. Terus nggak lama kemudian datanglah ini ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Dayu. Dia negur kayak gini, "Hei Dayu, sudahlah mandinya. Ada setan di sini," kata si laki-laki ini. Dengar itu, Dayu jawab santai aja, "Ah, jangan ngada-ngada kamu, mana ada setan sekarang," kata dia gitu. Mendengar respon Dayu, si laki-laki ini pun hanya terdiam dan tidak lama kemudian dia pergi begitu saja meninggalkan Dayu. Baru Dayu ingat, itu siapa ya, katanya. Nah, ketika laki-laki ini pergi, Wak, Dayu pun baru menyadari kalau ternyata cuma Dayu aja yang ditegur. Dayu pun langsung diliputi berbagai pertanyaan. Bentar, kenapa cuma aku aja yang ditegur nih? Padahal ada kawan-kawan aku yang lain loh di situ, gitu loh. Tapi dengan segera Dayu pun berusaha untuk menepis pikiran itu dan berpikir, oh mungkin dia random aja lagi negur aku, gitu kan. Nah, karena langit sudah semakin gelap nih, mereka pun barulah itu kembali ke rumah masing-masing. Singkat cerita nih, beberapa hari setelah mandi di sungai kecil itu, Dayu ini tiba-tiba dihampiri, Wak, sama 2 orang wanita